Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aslan Ismail. Saya dari kelas Teknika 4E. Baik, saya akan menjelaskan tentang simulasi audit internal terhadap pelaksanaan SOP Engine Room, di mana yang bertujuannya yaitu memastikan kepatuhan terhadap SOP Engine Room dan efektivitasnya dalam menjaga keselamatan, efisiensi, dan keadaan operasional. Tahapan audit yaitu tahap pertama, perencanaan audit. 1. Penentuan ruang lingkup. Tentukan periode audit, area spesifik di engine room yang akan diaudit, misalnya sistem pendingin, sistem pembangkit listrik, sistem pengolahan limbah, dan SOP spesifik yang akan dievaluasi. 2. Penentuan tim audit. Bentuk tim audit yang terdiri dari anggota yang kompeten dan independen dengan keahlian yang relevan dengan operasi engine room. Ketiga, penyusunan checklist. Buat checklist audit yang terstruktur berdasarkan poin-poin penting dalam SOP engine room. Checklist ini harus mencakup aspek-aspek seperti kepatuhan terhadap prosedur. Apakah semua langkah-langkah dalam SOP diikuti dengan benar? Kemudian dokumentasi. Apakah semuanya sudah didokumentasikan dengan lengkap dan akurat? Apakah logbook terisi dengan benar dan lengkap? Kemudian pemeliharaan peralatan. Apakah jadwal pemeliharaan peralatan diikuti? Apakah catatan pemeliharaan terdokumentasi dengan baik? Kemudian keamanan. Apakah prosedur keselamatan dipatuhi dengan ketat? Apakah sudah terdapat potensi bahaya yang belum teridentifikasi atau tertangani? Kemudian efisiensi. Apakah operasi engine room efisiensi dalam hal penggunaan energi dan sumber daya? Kemudian pelatihan personil. Apakah personil engine room terlatih dengan baik dan kompeten dalam menjalankan tugasnya sesuai SOP? Tahap 2. Pelaksanaan audit. 1. Pengumpulan bukti. Tim audit akan melakukan observasi langsung di engine room, memeriksa dokumen-dokumen terkait logbook, catatan pemeliharaan, laporan insiden, dan mewawancarai personil engine room. 2. Verifikasi. Membandingkan temuan di lapangan dengan SOP yang berlaku, mencari bukti-bukti yang mendukung atau menyangga kepatuhan terhadap SOP. Kemudian dokumentasi. Mencatat semua temuan baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan SOP, beserta bukti-buktinya. Foto, video, dan pernyataan saksi dapat digunakan sebagai bukti. Tahap 3. Pelaporan dan rekomendasi. 1. Penyusunan laporan audit. Menyusun laporan audit yang komprehensif, mencakup temuan audit, analisis temuan, dan rekomendasi perbaikan. Kedua, penyampaian laporan. Menyampaikan laporan audit kepada manajemen yang berwenang. Ketiga, tindak lanjut. Manajemen akan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan yang diberikan dalam laporan audit. Ini mungkin melibatkan revisi SOP, pelatihan tambahan bagi personil, atau perbaikan peralatan. Contoh item dalam checklist audit yaitu SOP prosedur darurat. Apakah prosedur darurat misalnya kebakaran, kebocoran oli dipahami dan dilatih secara berkala? Kemudian apakah peralatan darurat berfungsi dengan baik dan terpelihara? Dan SOP pemeliharaan rutin. Apakah jadwal pemeliharaan rutin generator, pompa, dan peralatan lainnya diikuti? Apakah rekam jejak pemeliharaan terdokumentasi dengan baik? Kemudian SOP pengelolaan limbah.
apakah prosedur pengelolaan limbah, misalnya oli bekas, air pendingin dipatuhi, apakah limbah dibuang sesuai peraturan yang berlaku, kemudian SOP pengukuran dan pemantauan, apakah parameter penting misalnya suhu, tekanan, level oli dipantau secara teratur dan dicatat, apakah terdapat sistem peringatan dini yang berfungsi dengan baik. Kemudian simulasi ini perlu disesuaikan dengan SOP engine room yang spesifik. Informasi lebih lanjut tentang SOP tersebut akan memungkinkan simulasi yang lebih rinci dan akurat. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.